Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obid. Saya mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 1 dengan NIM 123300440. Saya di sini akan menjelaskan tentang ilmu pengantar usul fikih. Apabila kita membicarakan tentang usul fikih, maka kita pasti membicarakan dan membahas tentang hukum Islam. Lalu apa itu hukum sendiri, atau yang kita kenal juga dengan Islamic Justice atau Islamic Jurisprudence? Itu ada 5 macam. Yang pertama kita kenal dengan sebutan syariat. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan fikih, dan ada juga yang kita sebut dengan qanun, kita sebut dengan qadha, dan juga ada fatwa. Apa perbedaan dari masing-masing daripada syariat, fikih, qanun, qadha, dan fatwa? Kita mulai dari syariat. Syariat itu definisinya adalah segala perintah dan larangan dari Allah, baik itu langsung disampaikan lewat Al-Quran atau disampaikan melalui Rasul, melalui hadisnya. Berarti kita ketahui bahwasanya syariat itu adalah produk buatan Allah. Maka sifat daripada syariat itu sama seperti sifat penciptanya, yaitu dia kekal, dia tidak akan berubah-ubah, dia kekal selama-lamanya, tidak akan pernah terganti, tidak akan pernah berubah, dan dia bersifat universal, yaitu adalah berlaku untuk semua kalangan, berlaku untuk semua orang. Kemudian apa bedanya dengan fikih? Definisi dari fikih itu adalah produk hasil pikiran atau hasil berpikir dari seorang mujtahid. Pembuat daripada fikih itu adalah seorang mujtahid, atau sebut juga dengan sebutan fuqaha, ahli fikih. Nah, oleh karena orang yang membuat produk fikih itu berbeda dengan pembuat syariat, maka sifatnya pun akan berbeda daripada syariat. Maka sifat dari fikih itu adalah dia bersifat lokal, temporal, variatif, relatif, dan teoritis. Dia tidak bersifat, tidak akan berubah, dia akan terus berubah-ubah, mengikuti dengan perubahan zaman dan perubahan situasi kondisi, seperti mana yang nanti akan dijelaskan tentang perubahan fikih mengikuti perubahan zaman dan keadaan. Kemudian fikih itu merupakan serapan daripada syariat. Syariat itu menghasilkan yang namanya al-qawaid al-usuliyah atau kaidah-kaidah usul sebagai interpretasi daripada syariat itu sendiri. Kaidah-kaidah usul inilah yang digunakan oleh para fuqaha, yang digunakan oleh para mujtahid untuk membuat yang namanya produk fikih. Akan tetapi para mujtahid itu berbeda-beda dalam al-qawaid al-usuliyah, sehingga produk fikih yang mereka hasilkan pun berbeda-beda. Karena ada perbedaan itulah sehingga yang namanya produk fikih itu tidak bisa dikatakan sebagai hal yang universal, sifatnya tidak universal. Akan tetapi perbedaan dalam fikih ini itu adalah suatu rahmat, seperti mana yang disebutkan di dalam hadis ikhtilafu ummati rahmatun, bahwasanya perselisihan atau perbedaan pendapat yang ada di antara umatku itu merupakan rahmat. Karena seperti mana yang kita tahu bahwasanya di dalam masalah fikih itu terbagi menjadi 2 macam. Ada fikih yang berkaitan dengan sosial, ada juga fikih yang berkaitan dengan individu. Apa itu fikih yang berkaitan dengan individu? Fikih yang berkaitan dengan individu adalah ketika fikih itu dilakukan untuk per individu. Maka apabila fikih ini adalah fikih yang per individu, dia masih sah apabila dilakukan dengan perbedaan mazhab di dalamnya. Contohnya seperti ketika ada seorang imam yang bermazhab Syafi'i, dia bermakmum kepada imam yang bermazhab Hanafi, contohnya. Maka
sholat dua-duanya bisa sah meskipun mereka berdua berbeda mazhab. Karena apa? Karena yang namanya sholat itu adalah fikih individu, sehingga perbedaan mazhab tidak berpengaruh pada ibadah tersebut. Beda halnya dengan fikih yang sosial. Apa itu fikih sosial? Fikih yang dilakukan antar sosial, antar dua orang untuk menentukan kesahannya fikih tersebut atau tidak. Contohnya seperti pernikahan atau jual beli atau perjanjian akad jual beli atau pernikahan dan hal-hal lain yang itu berbentuk sosial. Maka tidak bisa dilakukan apabila adanya perbedaan mazhab atau perbedaan fikih di dalam hal tersebut. Contohnya apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, suaminya bermazhab Abu Hanifah, yang mana Abu Hanifah itu tidak mewajibkan adanya wali, sedangkan Imam Syafi'i, perempuannya bermazhab Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i mewajibkan adanya wali. Maka apabila akadnya dilakukan, maka itu tidak bisa sah dua-duanya. Karena apa? Karena ini merupakan fikih sosial yang apabila dilakukan dengan perbedaan mazhab di dalamnya, maka tidak bisa sah dua-duanya. Kemudian ada juga yang kita sebut dengan hukum Islam yang tatbiki, atau dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan hukum Islam terapan. Hukum Islam terapan ini mengandung 3 macam, yaitu yang pertama ada yang kita sebut dengan qanun, atau lebih kita kenal dengan istilah hukum undang-undang, dan juga ada yang kita sebut dengan sebutan qadha, atau kita kenal dengan nama keputusan hakim, keputusan pengadilan. Dan juga yang terakhir ada yang kita kenal dengan sebutan fatwa, yaitu fatwa, hasil keputusan dari seorang mufti. Qanun atau hukum undang-undang adalah produk buatan imam. Sifatnya qanun itu berbeda dengan fiqih. Sifatnya qanun adalah dia lokal, berlaku pada tempat tertentu, dan juga dia temporal, ada batas waktunya, tidak berlaku selamanya, dan juga dia tunggal, satu, dan dia mengikat setiap orang yang tinggal di tempat yang memberlakukan hukum itu atau undang-undang itu, maka dia terikat untuk mentaati dari undang-undang tersebut. Adapun yang kedua adalah qadha, pembuatnya adalah qadhi, qadhi atau hakim di pengadilan, maka dia membuat hukum yang disebut juga dengan qadha atau putusan pengadilan. Kemudian yang terakhir ada fatwa. Fatwa itu dibuat oleh seorang mufti. Bedanya fatwa dengan hukum undang-undang adalah fatwa itu tidak bersifat mengikat, berbeda dengan hukum undang-undang yang mana dia bersifat mengikat. Sehingga apabila ada orang yang tidak mematuhi fatwa, maka dia tidak bisa dihukum secara kenegaraan, karena yang namanya fatwa itu dia tidak mengikat sifatnya. Maka seseorang itu boleh melakukan dan boleh juga tidak melakukannya. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, kenapa hukum tatbiki atau hukum serapan itu berbeda dari hukum fikih? Apakah boleh kita membuat hukum tatbiki, hukum serapan, atau hukum undang-undang? Seorang imam boleh membuat hukum undang-undang tapi dengan berbeda dari hukum fikihnya. Contohnya seperti dalam hukum fikih dijelaskan bahwasanya orang yang mencuri itu hukumannya adalah dengan dipotong tangannya. Lalu apakah hal itu dilakukan di Indonesia? Tentu tidak. Orang yang mencuri maka dia pada umumnya dipenjara, seperti itu. Kemudian yang membunuh pun apabila di dalam Islam maka hukumannya adalah dibunuh lagi. Tapi apakah itu diterapkan di Indonesia? Tentu tidak. Nah, jawabannya adalah bahwasanya ketika fikih akan diserap ke dalam undang-undang, maka dia harus melihat beberapa aspek, yaitu ada riayah al-maslahah, kemudian al-aghrad al-ittijahiyat, dan juga hal-hal lain yang mana itu mempengaruhi daripada isi hukum itu sendiri.
Dalilnya adalah apa? Dalilnya adalah kisah Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah, ketika beliau sedang menghukum orang yang meminum minuman keras. Kemudian Sayyidina Ali menghukum cambuk orang yang minum minuman keras tersebut dengan hukuman 80 kali cambukan. Sedangkan seperti apabila kita lihat di dalam hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mencambuk orang yang minum minuman keras sebanyak 40 kali. Lalu para sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali, kenapa wahai Sayyidina Ali engkau mencambuk orang yang minum khamar itu sebanyak 80 kali, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita untuk mencambuk orang yang minum minuman keras hanya sebanyak 40 kali saja. Maka Sayyidina Ali menjawab bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu mencambuk 40 kali karena hal tersebut sudah membuat efek jera untuk orang yang melakukannya. Akan tetapi aku melihat pada zaman sekarang orang yang minum minuman keras apabila dicambuk hanya 40 kali maka dia belum mendapatkan efek jera atau dia belum merasakan menyesal dengan perbuatannya. Maka oleh karena itulah aku menambah hukuman 40 kali lagi agar menimbulkan efek jera. Dari kisah ini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya hukum tatbiki atau hukum serapan, hukum yang dibuat dan diputuskan oleh seorang imam, oleh seorang pemimpin itu menyesuaikan terhadap situasi dan kondisinya. Oleh karena itulah hukum kita di Indonesia pun itu tidak semuanya sesuai dengan apa yang ada di dalam hukum fikih. Akan tetapi kita menyesuaikan dengan keadaan dan masyarakat yang ada di negara kita, negara Indonesia. Dan seperti yang kita tahu bahwasanya dalam Islam hukuman itu ada 3 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan kisos. Yang kedua ada yang disebut dengan hudud, dan yang ketiga ada yang disebut dengan ta'zir. Apa itu hudud? Hudud adalah segala sanksi hukum Islam yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu apa itu kisos? Kisos itu sama dengan hudud, sama-sama sanksi dalam Islam, akan tetapi kisos lebih khusus untuk sanksi dari pembunuhan dan tindakan kriminal. Lalu apa itu ta'zir? Ta'zir adalah hukuman yang membuat efek jera. Dia itu di bawah had dan tidak boleh melebihi had ukurannya. Sehingga ta'zir ini adalah hukuman tambahan untuk pelaku, untuk terdakwa apabila dikira belum cukup membuat dia jera dari perbuatannya, maka seorang imam, seorang hakim boleh menambahkan ta'zir untuk terdakwa agar tujuannya adalah agar dia merasakan efek jera. Baik, sesudah kita tahu macam-macam hukum Islam, maka kita akan membahas tentang sumber-sumber daripada hukum Islam itu sendiri. Sumber-sumber hukum Islam itu sendiri bisa kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada sumber-sumber yang muttafaq alaih atau sumber-sumber yang sudah disepakati oleh para ulama bahwasanya itu memang sumber hukum Islam dan semua ulama menganggap bahwa itu adalah sumber hukum Islam. Dan yang kedua ada sumber hukum Islam yang mukhtalaf fih atau yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Jadi ada sebagian ulama yang menganggap dia sebagai sumber hukum, ada juga ulama yang tidak mengambil hukum dari hal tersebut. Adapun hukum Islam yang pertama yaitu adalah Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah apa bedanya Al-Quran dengan Alkitab? Nah, di sini ada perbedaan antara Al-Quran dengan Alkitab. Jadi yang dijadikan sumber hukum dari Islam yang disepakati oleh para ulama itu bukanlah Al-Quran tapi Alkitab. Apa itu Alkitab? Alkitab adalah ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang perintah, yang mengandung tentang hukum, perintah, dan larangan. Maka itu disebut Alkitab. Karena Al-Quran itu tidak semuanya ayat-ayatnya mengandung hukum, larangan, dan perintah. Nah, maka Alkitab itu adalah khusus untuk menunjuk kepada ayat-ayat yang
memang spesifik menjelaskan mengandung hukum larangan dan perintah. Begitu juga as-sunnah. As-sunnah apa bedanya dengan al-hadis? Al-hadis itu sendiri itu memiliki banyak definisi, yang mana para ulama mendefinisikannya tergantung daripada fan atau ilmu apa kata al-hadis itu digunakan. Menurut ulama ahli hadis, al-hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan atau perbuatan atau takrir. Akan tetapi menurut ulama usul yang dinamakan as-sunnah, itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan atau takrir yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum syar'i. Itulah bedanya antara as-sunnah definisinya ulama usul dengan as-sunnah definisinya ulama ahli hadis. Maka as-sunnah yang dimaksud dalam ilmu usul fiqih itu adalah segala perkataan, segala perbuatan dan segala takrir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi hanya sebatas perkataan, perbuatan yang bisa dijadikan dalil hukum. Tidak semua hadis, tidak semua as-sunnah itu mengandung dalil hukum syar'i. Hanya yang mengandung dalil hukum syar'i yang bisa dikatakan sunnah menurut ulama usul fikih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurangnya dari diri saya sendiri. Yang benarnya datang dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.